Kita coba keluar dari ruangan sidang gugatan hasil Pilpres di MK. Namun, video ini masih ada erat hubungannya dengan masalah-masalah yang ada dalam gugatan tersebut. Apa itu? Bansos. Ya. Bansos. Dan ini sangat-sangat memalukan. Karena direspon oleh beberapa tokoh bangsa yang mempercayai hoax. Ini luar biasa koplaknya. Anda ingat beberapa hari sebelum pencoblosan atau jelang pemilu, ada beredar video hoax Presiden Jokowi bagi-bagi sembako di depan istana. Dan itu diisukan bahwa dalam rangka pemilu. Padahal kejadian itu 1 tahun yang lalu jelang Lebaran, seperti Lebaran yang sekarang. Karena tradisi Jokowi setiap tahun waktu jadi wali kota, jadi gubernur, hingga jadi presiden, setiap tahun Presiden Jokowi melakukan bagi-bagi sembako di depan kantornya. Ini mungkin, tapi karena tokoh-tokoh bangsa ini terafiliasi dengan partai tertentu dan terafiliasi dengan calon tertentu, maka pikirannya kotor, hatinya busuk. Padahal sekarang musim Lebaran ini kan biasanya sambal goreng ini pakai ati nih. Ibu-ibu ya beli ati atau cari ati untuk sambal goreng yang udah nggak seger aja udah nggak mau. Apalagi hati yang busuk macam tokoh ini. Ini benar-benar busuk hatinya. Simak orang ini. Bukan yang memalukan lah gitu. Kok bansos itu dikasih di depan istana. Di media internasional bisa saja ditulis Indonesia suruh kelaparan sampai presiden bagi-bagi beras di depan istana. Tidak enak betul saya lihat itu. Kok berarti yang lewat istana kan semua naik mobil, naik motor. Masa itu dikasih beras? Kan tidak enak. Jangan diulangi lagi dah. Memalukan benar bangsa ini kalau presiden bagi beras bansos di depan istana. Iya, menghina pemerintah. Kita tahu JK ya mantan wapres beberapa kali di beberapa era, pengusaha sukses, konglomerat, agamanya kuat, ketua Dewan Masjid Indonesia, dia ketuanya. Tapi kayak begini nih, sebelum-sebelumnya nggak pernah, baru kali ini. Kenapa? Dia terafiliasi dengan Anies. Gara-gara terafiliasi dengan Anies, dia gampang sekali kemakan hoax. Ya. Itulah anehnya ketika orang baik, kemudian berafiliasi dengan Anies, menjadi tertutup hatinya, tertutup pikirannya. Itu faktanya. Kita tahu JK tokoh bangsa. Gara-gara nonton video hoax yang beredar, berita-berita yang beredar kemarin, jelang pemilu, bahwa Jokowi bagi-bagi sembako di depan istananya, mereka berkomentar seperti ini. Padahal video itu 1 tahun yang lalu pada saat menjelang Lebaran seperti ini. Gila. Gara-gara JK, tokoh bangsa, orang Golkar lama, kemudian mendukung Anies, jadinya seperti ini. Gampang termakan hoax. Gila ya. Begitu kuatnya kelompok Anies ini doktrinnya atau mungkin membuat hoaxnya sehingga sekelas JK loh bisa termakan hoax. Gila. Nggak nyangka gua. Gimana kita mau mikirnya coba? Aduh, ya Allah. Aduh, udah gitu ya kayak nggak ada dosa aja. Tenang, nggak ada dosa, nggak merasa bersalah. Saya nggak tahu kalau meyakini bahwa itu tuh tidak hoax. Gitu. Luar biasa kan? Luar biasa. Itulah kenapa kemudian terus didorong masalah bansos. Sampai ke ruang sidang MK, bansos melulu. Aduh. Susah ya kalau kita, ada banyak orang di negeri ini yang memang tulus, baik gitu ya. Tapi kemudian sekelompok orang awalnya baik, awalnya tulus juga.
karena mungkin nggak dapat tempat sehingga berseberangan menjadi negatif. Itu saya sayangkan. Menjadi negatif dan ya tidak objektif, menutup kebenaran, pikirannya kotor, selalu curiga terus, hatinya busuk. Kalau udah hati busuk, udah nggak bisa mau dibikin sambal goreng pun. Gua habis nganterin istri cari arti malam-malam tadi itu. Ternyata ibu-ibu mau konsumsi ati untuk sambal goreng besok lebaran, itu juga nyari yang fresh loh. Beberapa tempat udah dipegang aja nggak jadi. Kalau gua mikirnya kan, kenapa sih, Ma? Waduh, hatinya jelek. Ya. Kayak Anies dong. Iya. Kayak Ganjar nggak? Ya sama aja. Ya Allah. Sekelas JK loh. Pak JK, klarifikasi hal ini deh. Udah kemarin ini ributnya nih. Cuman karena MK bansos melulu, ini saya coba angkat lagi nih. Sadar nggak Pak JK? Aduh Pak JK, jangan sampai meninggalkan cerita jelek loh Pak JK. Pak JK orangnya baik loh. Ketua Dewan Masjid kalau nggak salah. Iya, Ketua Dewan Masjid seluruh Indonesia. Kan sayang Pak JK, gara-gara beda politik, ya, kemudian ikut percaya sama hoax, ikut berkomentar menyebarkan hoax. Kan itu kan sama juga ikut berkomentar kan menyebarkan hoax. Meyakini itu benar, kemudian dikomentari. Ya tadi komentarnya seperti itu. Iya. Aduh. Kita mau bikin sambal goreng aja, hati busuk udah nggak bisa laku. Apalagi untuk memimpin negara, ngandelin Anies, ngandelin Ganjar. Lebih busuk hatinya. Bisa gitu? Ya enggak lah. Oke. Itu yang terjadi ya. Oke, coba untuk kasus yang sama, kita coba lihat orang yang berbeda. Istana merupakan bagian dari kepanikan 12 hari jelang pemilu 2024. Bagi JK, masih banyak hal yang penting yang harus diurus dibandingkan bagi-bagi beras di depan istana. Menurutnya, tugas bagi-bagi beras merupakan tugas camat saja. Tuh kan, akhirnya narasi berita setelah JK berkomentar seperti ini. Ini contoh narasi berita yang berkembang setelah JK mengomentari ada presiden bagi-bagi sembako di depan istana. Padahal video itu kejadian 1 tahun yang lalu. Diunggah ulang, dan itu hoax. Diunggah ulang menjelang pemilu. Sekarang beritanya jadinya seperti itu. Kemudian banyak orang yang mempercayai itu. Apa enggak sama juga Pak JK menyebarkan fitnah, Pak JK? Woi, Jack! Sekelas JK, men. Gila. Mempercayai hoax, gila. Pak JK salah jalan dan sesat. Aduh. Pak JK apa gara-gara dukung Anies kemudian menjadi seperti ini ya? Apa karena kemudian pandangan politiknya berseberangan dengan Jokowi kemudian Pak JK menjadi seperti ini ya? Saya nanya, serius? Kamu nanya. Aduh, parah banget. Gila. Parah. Ternyata tidak hanya JK yang mempercayai hoax tersebut. Salah satu pengamat militer, Koni, sama koar-koar masalah itu. Wow, hadir di salah satu wawancara di podcast. Gila. Udah kayak kebenaran aja semuanya yang dibahas. Gila. Koni, halo. Kamu ada di Indonesia apa masih di Eropa? Halo. Jejak digital tidak akan hilang, Koni. Gila. Salam ya kalau kamu masih di Eropa ya. Gila, Kon. Kalau sudah seperti ini ya, gua bisa, aduh ya Allah, Kon. Gua tadinya, wah ini orang bagus banget ini, idealismenya luar biasa nih. Demen gitu ya kalau gua tokoh-tokoh sama yang tokoh-tokoh idealis tuh. Ternyata Kon lo ya. Awas ya, peringatin netizen, jangan diplesetin loh. Jangan ada yang komentar macam-macam loh. Koni aku panggilnya Kon. Gue jadi inget pemerintah kayaknya sampai dengan tanggal berapa ya? 5 kemarin ya? Bagi yang mudik, pemerintah melalui jasa marga memberikan diskon tol. Ya! Kok jadi inget ke situ sih?
Bagi yang mudik dapat diskon. Yang melintas di jalan tol bagi pemudik sampai tanggal 5, pengguna tol yang mudik itu dapat diskon tol. Lalu apa namanya? Oh, faktanya diskon, dapat diskon itu kok memang apa? Apa? Perbelanjaan? Ya enggak lah. Aduh. Oke. Kita lihat Koni. Gara anaknya, si putra mahkota pengen jadi wapres, dia buka gerai bagi-bagi sembako. Anda bisa bayangkan nggak? Presiden dengan Pak Erick Thohir membagikan sembako di depan istana buka gerai. Ya ampun, itu istana negara loh, simbol. Membuka meja dikasih taplak, ya kan? Ya. Ditaruh sembako dibagikan oleh presiden langsung, oke? Itu never happen in our history, nomor satu. Gila ya. Koni ini salah satu pengamat militer. Ya, Koni Bakri ini kemarin yang ribut-ribut katanya dihubungin untuk diminta bergabung ke TKN Prabowo waktu kemarin. Yang kemudian saling klarifikasi dan itu fitnah. Sebelumnya, Koni Bakri ini ikut memberikan komentar tentang di video viral yang hoax itu, Presiden bagi-bagi sembako di depan istana. Saya ulang lagi, padahal itu kejadian 1 tahun yang lalu, Jokowi lakukan pada saat jelang Lebaran. Lebaran kali ini juga Jokowi membagikan sembako. Nanti saya lihat di akhir video. Dan itu dilakukan setiap tahun. Ada nggak ada pemilu, itu tradisi Jokowi, itu kebiasaan Jokowi. Tapi bagi si pengamat militer nih, Koni ini sebelumnya menjadi Dewan Pakar Partai Nasdem. Hati-hati dengan orang ini ya. Kalau saya lihat videonya yang beredar itu, dia mengomentari video hoax itu, ya gue bisa bilang ini hati-hati, ini jahat banget ini. Dan bahaya bagi negara kalau gampang komentar terhadap video-video hoax begini. Karena kalau tokoh itu impact-nya terhadap bangsa, terhadap negara itu besar. Banyak orang yang percaya, banyak orang yang terpengaruh. Hati-hati nih terhadap Koni ini. Kon, apa kabarmu kalau masih ada di Eropa, Kon? Peristiwa ini kamu nggak ngapa-ngapain, Kon? Mohon maaf, saya salah, kilaf, karena kemarin mempercayai video hoax. Apa ya, tenang-tenang aja. Atau saya ketinggalan berita mungkin, sudah melakukan itu. Tapi bahwa tindakan kamu, wah gila, sekelas lu pengamat militer, Koni Bakri, segitu mudahnya terprovokasi oleh video hoax hingga membuat statement yang seperti itu. Gila. Kon. Ini sih. Walah, kon, ya Allah, kon. Aduh. Sumpah negara ini rusak kayak begini nih. Orang banyak yang tersesat mempercayai komentar-komentar yang kayak begini nih. Rakyat banyak yang percaya dengan komentar-komentar sini karena dia tokoh. JK, Koni. Ada lagi nih, satu lagi nih ya. Presiden bagi sembako di emperan luar emperan pagar istana. Itu yang menurunkan marwah negara itu. Masington Pasaribu. Gua keliling-keliling Jakarta. Setiap tikungan, setiap gang ada fotonya Masington yang ini ketawa. Sampai dibilangin, tanya alamat. Lu udah di mana, men? Tahu nih di gang sini nih. Ya, ada fotonya Masington. Ya, ada nih lagi ketawa nih. Belok kanan lurus aja dia bilang. Aduh, Masington foto di banner di baliho. Caleg kemarin giginya ketawa, giginya kelihatan semua. Ya kalau ketawa giginya kelihatan ya kayak gua gitu lah. Aduh, ini hati-hati nih ya dengan orang ini nih Masington nih, hati-hati. Ya segala apa yang diucapkan, apa yang disampaikan informasinya, hati-hati. Pesan saya hati-hati. Ini termasuk mereka yang menyebarkan statement di mana-mana. Karena dia orang PDIP, saya nggak tahu yang sekarang jadi apa nggak nih, terpilih apa nggak nih? Dengar-dengar nggak kepilih sih, dengar-dengar ya. Saya belum cek. Mudah-mudahan terpilih. Biar meramaikan Senayan lah. Iya. Tapi sekali lagi ini terafiliasi ke Ganjar, udah pasti jelas. Dan ya hati-hati. Hati-hati terhadap Yusuf Kalla, segala omongannya apa, jangan mudah percaya. Hati-hati kepada Koni, sama, dia pengamat, mau komentar apapun, jangan mudah percaya. Dan satu lagi,
Masinton Pasaribu. Dia anggota DPR RI, saya nggak tahu hari ini terpilih apa enggak. Hati-hati, dan ini sering muncul di TV. Komentarnya apapun ya, jangan mudah percaya. Soalnya harus dicek and recheck, cek and recheck terus. Kejadian sudah terjadi, dan kita mempercayai dia, ternyata hoax. Dan ini bahaya buat negara kalau terus-terusan ada baru pemimpin bener, banyak banget yang ngerecokin, musuh-musuh politiknya. Ya nggak apa-apa sih, macam segala berita-berita hoax disebarkan, sengaja dibuat. Allahu Akbar, provokasi, sengaja ditiupkan, memprovokasi rakyat supaya benci ke pemimpinnya. Allahu Akbar. Terutama lawan politik, terutama orang-orang yang nggak ada tempat. Bahaya banget. Kalau kita nggak mewaspadai ini, langsung mempercayai begitu saja apa yang dia ucapkan, bahaya. Fakta sudah membuktikan bahwa kemarin kejadian itu ya menurut saya itu kejadian luar biasa. Makanya pantas kalau Ganjar dan Anies ya sampai sekarang ke MK juga yang dikejar-kejar bansos terus. Mungkin salah satunya termakan dari ini. Mungkin. Atau mungkin ya sebagai tambahannya. Kan gila kan? Gila udah negara kita udah kayak begini ya. Ambisi kekuasaan, segala cara dihalalkan. Nggak peduli memfitnah, mencaci, memaki, menghina, merendahkan. Yang paling keji adalah memfitnah dengan menyebarkan berita-berita hoax. Sekali lagi tadi di depan saya sampaikan bahwa kejadian itu 1 tahun yang lalu di Istana Negara, benar bagi-bagi bansos. Tapi tidak ada hubungannya dengan apapun, dan itu tradisi Jokowi setiap tahun. Hari ini, kemarin, ya di Istana Bogor, Jokowi juga bagi-bagi sembako. Dia nggak peduli, lagi dibahas di MK, nggak peduli, niat dia lurus, niat dia benar, dan dia memimpinkan rakyat, nggak peduli, nggak tenar, nggak peduli diserang terus sama lawan-lawan politiknya. Kemarin Jokowi bagi-bagi sembako di Istana Bogor. Simak videonya. Banget, bahagia banget, apalagi mau lebaran. Pak Jokowi is the best, selalu ngasih buat yang terbaik buat warga. Terima kasih ya Bapak Jokowi, semoga sehat, sukses selalu. Alhamdulillah senang ya tadi ada kabar dari saudara suruh kesini antri, alhamdulillah kabar baik dapat, alhamdulillah. Rencananya buat apa sih? Ini buat di rumah aja. Ya. Ada yang mau disampaikan nggak Pak Jokowi? Mudah-mudahan Pak Jokowi banyak umur, sehat selalu, tambah lagi rezekinya, tambah sehat lagi, tambah ini lagi ya. Ya, alhamdulillah. Buat apa rencananya? Kenapa? Rencananya buat apa? Buat bantu THR lah. Ada yang mau disampaikan nggak Pak Jokowi? Kenapa? Ada yang mau disampaikan buat Pak Jokowi? Terima kasih Pak Presiden sudah bantu rakyat. Ini dapat sembako THR kali ya. Alhamdulillah. Lagi apa? Gojek apa? Iya, lagi ngejek, lagi lewat. Terus rame-rame kan. Nanya sama pas pampres kan, Pak ada apa bagi sembako? Masih bisa Pak? Masih. Langsung masuk saya. Gimana Pak perasaannya dapat sembako? Alhamdulillah ya. Namanya Gojek kan nggak dapat THR ya. Ini alhamdulillah dapat THR dari Pak Presiden. Buat apa rencananya Pak? Ya buat keluarga di rumah ya. Iya. Ada yang mau disampaikan buat Pak Jokowi Pak? Ya terima kasih buat Pak Jokowi untuk THR-nya, semoga sehat selalu ya. Amin. Ini kemarin, agenda kemarin, baru banget di Istana Bogor. Presiden membagi sembako dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan ini setiap tahun Jokowi lakukan. Nggak ada hubungannya dengan pemilu, nggak ada hubungannya dengan apapun. Setiap tahun, selalu di depan kantornya. Waktu di Balai Kota Solo, sama. Dengan beredarnya video ini, yang baru kemarin juga, kemudian lagi hangat dibicarakan bansos di MK, saya mengundang JK, Din Samsudin, Refli Harun, Egy Sujana, Amin Rais, artis Dirty Vote, Civitas Akademika UGM, Ganjar, Anies, untuk mengomentari video ini. Kalau perlu dipelintir, sok silahkan dipelintir. Kalau mempolitisasi, silahkan dipolitisasi.
Ini baru banget, baru kemarin. Silakan, saya mengundang untuk ini dipolitisasi. Gimana lah caranya dikemas supaya bagus gitu. Masyarakat percaya, dipelintir-pelintir, terserah lah. Kan kalian ahlinya, jagonya tuh mau melintir-melintir gitu. Mudah-mudahan masyarakat sudah lebih paham dengan para tokoh-tokoh tadi yang saya sebutkan. Dan mengerti dengan apa yang keluar dari mulutnya. Dan kita harus hati-hati dalam mencerna itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.